Ya, selamat siang pada kita semua. Dalam keadaan sehat kan, Bu? Ya, puji Tuhan. Ya, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya lah kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan P2K2. Nah, hari ini banyak ibu yang hadir. Pasti semua dalam keadaan senang ini kan, Bu? Sehat-sehat semua kan? Ya. Kemarin di bulan sebelumnya kita sudah belajar tentang kesehatan dan gizi. Gimana, Bu? Udah diterapkankah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pastinya itu, Bu, kita tidak bisa langsung saja berubah 100%. Itu sedikit demi sedikit. Yang tadinya hidup kita tidak teratur, kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. Jadi mulai karena kita sudah belajar, kita tahu menjaga gimana lingkungan kita supaya bersih, menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari penyakit. Nah, kemarin apa saja penyakit, Bu, yang ditimbulkan dari lingkungan yang tidak sehat? Ya, benar. Diare. Terus, Bu, cacingan dan malaria. Yaitu penyakit itu timbul karena pola hidup kita yang tidak bersih. Seperti cacingan, kita membiasakan kepada anak kita tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi, Bu, sesudah kita belajar, biasakan anak kita yang bermain di luar sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Ya kan, tidak buang air besar sembarang tempat. Usahakanlah setiap ibu memiliki jamban di rumah supaya kita bisa hidup bersih. Kita bisa membuat lingkungan kita menjadi sehat. Dan kalau kita sehat, kita bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Dan sekarang pertemuan kita di kali ini, kita mau membahas topik tentang perlindungan anak, tepatnya di sesi pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Kita seringkali, Bu, menganggap kekerasan itu hal yang biasa. Kita mencubit anak-anak kita. Apa contoh kekerasan, Bu? Contoh kekerasan yang sering Ibu lakukan terhadap anak-anak Ibu. Ya, benar sekali, mencubit, memukul, menjewer, itu adalah salah satu kekerasan, Bu. Dan ada dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang kita lakukan. Dampak fisik dan psikis. Kalau dampak fisik itu gampang, Bu. Kalau misalnya kita mencubit, bekasnya 3 hari, 4 hari mungkin akan sembuh. Tapi jika dia udah luka psikis, itu tertanam di hatinya, Bu. Misalnya Ibu, kita lihat sekarang anak-anak saling membuli, itu akan tertanam dalam dirinya. Dia merasa membuli itu adalah hal yang biasa. Jadi kita harus ajarkan sama anak kita, jangan berperilaku kasar kepada sesama temannya, jangan ngomong kasar. Kita terkadang pun orang tua memberikan contoh yang tidak baik. Kita bilang, kita membanding-bandingkan anak kita, anak yang satu dengan yang lain. Lihat itu abangmu, lihat itu adikmu. Setiap anak, Bu, memiliki sifat masing-masing. Jadi nggak perlu kita bandingkan abangnya seperti ini, abangnya seperti ini, enggak. Tapi kita kasih pengertian, contoh supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sekarang di sini kita mau mengetahui apa itu pengertian pelantaran anak. Penelantaran anak itu yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua, pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani, dan sosial. Di sini setiap anak memiliki kebutuhan dasar, Bu, baik fisik, psikis. Jadi janganlah kita terlantar kayak tidak memberi dia makan, tidak memberikan dia pendidikan, tidak memberikan tempat tinggal yang layak. Itu adalah salah satu penelantaran. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di sini perlu peran serta orang tua. Jangan karena kita sibuk mencari uang, anak kita tidak kita pedulikan, kita titipkan sama orang tua kita biarkan dia tidak memberi makan karena kesibukan mencari uang. Itu nggak boleh, Bu.
kita harus bisa memanfaatkan. Memang terkadang sekarang karena kebutuhan semakin banyak, orang tua dua-duanya bekerja, dititipkanlah anaknya ke pengasuh atau ke orang tua, nggak masalah. Tapi ketika ibu pulang ke rumah, ibu harus bisa memanfaatkan waktu sedikit itu mendidik anak supaya dia tidak seperti kehilangan jati diri orang tuanya, seperti terabaikan seperti itu, Bu. Nah, di sini contoh-contoh penelantaran bisa kita baca: tidak memberikan makan, tidak memberikan tempat tinggal, tidak diizinkan sekolah, tidak ke posyandu. Kita lihat sekarang banyak orang tua tidak memenuhi lagi kewajibannya sebagai orang tua, tidak memberi makan. Bayangkan, Bu, anak kecil yang belum bisa mencari makan sendiri, yang mengharapkan masih orang tuanya yang memberi makan, tidak diberi makan. Tidak mendengar pendapat anak. Terkadang kan kayak gitu, orang tua hanya menyuruh kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa mendengar pendapat anaknya. Mungkin dia melakukan seperti itu karena dia mungkin kehilangan kasih sayang dari orang tua, jadi dia ingin mencari kasih sayang di luar karena pendapatnya terabaikan. Terus nih, tidak memberikan kesempatan beribadah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Kita terkadang, Bu, karena kesalnya sama anak, karena marahnya sama anak, nggak kita cakapi bahkan anak itu, kita diami. Itu nggak boleh, Bu. Itulah contoh penelantaran. Memang ini dianggap sepele, semuanya sepele. Tidak memberi makan yang sehat, kita hanya memberikan ikan saja, tidak memberikan sayuran, berarti itu kan tidak sehat, Bu, tidak bergizi. Jadi di sini kita sudah tahu apa aja contoh-contohnya. Jadi kita harus bisa mengubah pola kita selama ini yang tidak peduli pada anak. Harus mulai kita sedikit demi sedikit mampu merubahnya. Di sini katanya, Bu, akibat penelantaran ini bisa dia putus sekolah, kurang gizi, celaka, gigit binatang, sering ketakutan, tidak berani, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak nyaman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Kalau kita menelantarkan anak kita, otomatis kita nggak peduli lagi sama dia, putus sekolah, Bu. Sering kita lihat anaknya mau sekolah atau tidak sekolah, nggak peduli orang tuanya. Jadi di sini banyaklah akibat yang timbul. Kalau akibat ini terjadi pada anak kita, siapa yang rugi kira-kira, Bu? Iya, sebagai orang tua juga ada ruginya, sebagai anak juga ada ruginya. Oleh sebab itu, Bu, diperhatikanlah anaknya. Terus cara mencegah penelantaran itu dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Kasih sayang orang tua sangat berpengaruh, Bu. Jadi biasakanlah untuk memperhatikan anak kita. Jika anak sudah kurang kasih sayang, dia mencari kasih sayang di luar yang belum tentu itu baik, memberikan pengaruh baik baginya. Jadi ibu harus mampu memberikan kebutuhan dasarnya seperti kasih sayang, meluangkan waktu untuk bersama. Nggak mesti lama, Bu. Sedikit pun waktu itu kalau ibu gunakan dengan baik, ibu memperhatikannya, itu lebih nyaman daripada ibu berlama-lama sama si anak, tapi ibu tidak memberikan rasa aman kepadanya. Jadi terus berbagi tugas dalam mengasuh anak. Mengasuh anak itu bukan tugas ibu aja. Di situ adanya kerjasama ayah dan ibu untuk mengasuh anak. Mendidik anak tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi anak sekarang kadang-kadang nggak tahu dia mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi disitulah peran serta orang tua. Nah, kamu kalau seperti itu, nanti akibatnya seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, nanti kamu seperti ini. Jadi ibu harus memberikan mana yang baik dan yang mana tidak. Memperhatikan pergaulan anak. Kita lihat, kalau anak balita, janganlah bergaul sama orang dewasa. Bergaullah dia dengan anak seusianya, supaya nanti kehidupannya dia tidak mencontoh gaya hidup orang yang lebih dewasa. Ini, Bu, bisa kita lihat. Banyak lagi menitipkan anak ke keluarga kerabat dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Jadi ibu kalau menitipkan anak itu pun kita titipkanlah dengan orang yang terpercaya, karena biasanya, Bu, kekerasan pada anak itu terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Jadi ibu kepada siapa ibu percaya, kesitulah anak kita dititipkan. Kira-kira, Bu, adakah pertanyaan? Ya, ibu ini bertanya, kalau
Bu, sekarang kan banyak kebutuhan, otomatis ayah dan ibu bekerja. Iya, nggak salah Bu untuk menitipkan anak kepada keluarga, tapi Ibu harus bisa memberikan waktu luang. Jika Ibu sudah pulang kerja, berikanlah waktu yang pas gitu. Jangan seperti dia kurang kasih sayang. Jadi waktu Ibu udah sampai di rumah, jangan Ibu lagi bermain handphone segala macam. Ibu lihat anak Ibu perhatikan anak Ibu supaya anak Ibu tidak kurang kasih sayang. Aduh, ayo kita buat dulu yuk Bu. Tepuk hak anak. Hak anak ada 4 kan Bu? 1 hak hidup, hak tumbuh, hak kan? Terus hak apa Bu? Berkembang. Dan hak apa yo? Ayo, ada yang tahu ibu-ibu? Apa aja ke hak anak? Ada yang tahu Ibu? Loh, kok diam ini? Apa saja Bu? Ada 4 hak anak. Apa salah satunya? Hak hidup, tumbuh kembang. Terus apa lagi Bu? Perlindungan dan partisipasi. Kita mau buat tepuk hak anak. Tepuk hak anak. Ya Bu, 1, 2, 3 ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Semangat Ibu. Ada lagi Bu pertanyaan kira-kira? Tidak ada ya. Udah, sekianlah pertemuan kita di siang hari ini. Kiranya bermanfaat dan kita dapat mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Kita lebih memperhatikan anak-anak kita, dan selanjutnya tidak akan ada lagi penelantaran dan eksploitasi anak. Demikianlah pertemuan kita Bu. Selamat